Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kemunculan virus corona atau yang sering disebut dengan COVID-19 yang sedang melanda seluruh penduduk dunia saat ini menambah panjang daftar jenis-jenis virus penyakit menular. Beberapa tahun terakhir misalnya, kita dapati beberapa jenis virus menular seperti MERS, Ebola, atau SARS. Dalam sejarah manusia, tercatat banyak wabah besar atau pandemi yang pernah melanda orang-orang pada zaman dahulu. Rata-rata penyakit tersebut ditularkan melalui hewan atau zoonosis yang terjadi bersama dengan domestikasi hewan. Begitu pula di zaman Nabi Muhammad SAW. Tercatat ada beberapa penyakit menular yang pernah dialami orang-orang pada saat itu. Berikut penyakit-penyakit menular di zaman Nabi SAW. Simak ulasannya sampai habis, tentunya hanya di channel Sahabat Muslim. Namun sebelum lanjut ke ulasannya, mari berbagi informasi Islami dengan like dan subscribe, lalu nyalakan notifikasinya agar kamu menjadi yang pertama menyimak syiar Islam. Taun. Penyakit taun adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri yang berasal dari hewan, umumnya tikus. Kemudian berpindah ke manusia. Penyakit ini menyebabkan pembengkakan dan demam yang sangat tinggi. Namun seringkali para ulama menggunakan istilah ini untuk menyebut seluruh macam jenis penyakit menular. Kasus ini dicatat oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya sebagai berikut. Dari Usamah ibnu Zaid, ia bercerita kepada saat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, apabila kalian mendengar taun di suatu negeri, maka janganlah kalian masuk ke dalam negeri itu. Namun, jika ia menjangkiti suatu negeri, sementara kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dari negeri tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kedua, Judzam. Penyakit Judzam adalah penyakit kusta atau lepra, yaitu penyakit kulit dan saraf perifer yang dapat menggerogoti bagian-bagian tubuh. Penyakit ini dapat tertular melalui bakteri yang keluar dari cairan hidung, kemudian menyebar ke udara ketika mengidap batuk atau bersin dan dihirup oleh orang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyinggung penyakit ini sebagaimana termasuk dalam Sunnah Abu Daud berikut. Riwayat dari Anas ibnu Malik bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa, Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari penyakit belang, gila, kusta, dan dari penyakit buruk lainnya. Hadis riwayat Abu Daud. Baras atau belang. Penyakit baras adalah penyakit vitiligo atau penyakit yang menyebabkan kulit berwarna putih. Penyakit ini biasa dikenal dengan penyakit belang. Aisyah memberikan kesaksian sebagai berikut. Riwayat dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang berwudu atau mandi dengan air yang terpapar matahari, dan beliau bersabda, sesungguhnya itu bisa menimbulkan penyakit belang. Hadis riwayat Al-Darufni. Al-Qadhi Abu Bakar Al-Bahilani mengatakan bahwa penyakit belang merupakan penyakit menular yang ada pada masa Rasulullah. Namun, kenyataannya ahli medis saat ini telah membuktikan bahwa penyakit belang bukanlah penyakit menular. Kita masih bisa berinteraksi dengan mereka sebagaimana normalnya. Pernyataan Al-Bahilani di atas tentu bukan tanpa alasan. Mengingat pada zaman Nabi, banyak orang yang mengidap penyakit tersebut. Ditambah saat itu, beredar mitos-mitos yang mengatakan untuk menghindari pergaulan dengan mengidap penyakit belang. Oleh karena itu, tak mengherankan jika dahulu penyakit ini dikategorikan sebagai penyakit yang menular. Keempat, Jarab.
Jarab adalah penyakit kudis atau penyakit yang menyebabkan rasa yang sangat gatal di kulit. Ditandai dengan munculnya raum bintik-bintik mirip jerawat atau bekas lepuhan. Penyakit menular ini disebabkan oleh tungau atau kutu kecil yang bersarang di kulit. Hal ini terekam dalam riwayat Imam Ahmad sebagai berikut. Riwayat dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan kami lalu bersabda, "Tidak ada sesuatu yang dapat menulari yang lain." Ada seorang Arab pedalaman berdiri, kemudian ia membantah, "Wahai Rasulullah, awal mula kudis menyebar itu lewat mulut atau ekor seekor unta. Lalu menyebar hingga unta yang lain menjadi kudisan semua." Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lantas siapa yang menulari unta yang pertama tadi?" Hadis riwayat Ahmad. Yang kelima, hasbah. Hasbah adalah penyakit campak atau penyakit menular yang menimbulkan bintik-bintik merah di seluruh tubuh. Penyakit ini menular melalui bersin dan batuk. Umumnya, penyakit ini terjadi pada anak-anak. Kasus ini terekam dalam Sahih Al-Bukhari berikut. Riwayat dari Asma berkata, seorang wanita bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Katanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya putriku menderita penyakit campak hingga rambutnya rontok, sementara saya hendak menikahkannya. Apakah saya boleh menyambung rambutnya?" Beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah melaknat orang-orang yang menyambung rambutnya dan yang meminta disambung." Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang keenam, judari. Judari adalah penyakit cacar air yang mudah menular melalui liur atau terkena cairan dari bintik-bintik merah akibat cacar. Penyakit ini biasa terletak pada bagian perut dan punggung. Imam Al-Hakim meriwayatkan informasi ini sebagai berikut. Riwayat dari Ibnu Abbas, ia memarfukannya tentang firman Allah, "Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir," Quran Surah An-Nisa Juz 4 ayat 43, beliau berkata, "Jika seseorang terkena luka di jalan Allah, atau bernanah, atau terkena penyakit cacar, lalu dia terkena junub dan takut seandainya dia mandi akan menyebabkannya meninggal, maka dia boleh bertayamum." Hadis riwayat Al-Hakim. Demikianlah beberapa penyakit menular yang pernah ada pada masa Rasulullah. Meskipun kota yang ditinggali Rasulullah ini dihinggapi penyakit menular, beliau mengajarkan untuk tetap waspada dan menganjurkan umatnya untuk selalu berhati-hati dalam menghadapinya. Wallahu alam, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengetahui dan berkehendak. Sahabat Muslim, mohon maaf bila ada kesalahan, karena sesungguhnya kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.